Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafal Mulifa di Mulifa Channel. Terowongan. Apa yang ada dalam pikiran kita tentang terowongan dan apa yang tertanam di mindset tentang terowongan yang dibuat di masa lalu. Nah, karena sudah banyak sekali dan lama tertinggal serta terabaikan, tapi ada beberapa orang yang memanfaatkannya untuk kebutuhan seni dengan nuansa estetik di setiap terowongan yang tertinggal. Dan terowongan ini biasanya dibangun oleh orang-orang Belanda di masa lampau di Sumatera Barat. Saya di sini mencoba merangkum beberapa terowongan yang ada di Sumatera Barat dan kapan didirikannya terowongan-terowongan tersebut, bagaimana kisahnya. Nah, saya hari ini memakai geng 123. Geng 123 dengan bahan yang mungkin satu-satunya geng yang memakai bahan seperti ini ya. Jangan lupa dicek di deskripsi apa saja bahannya dan bagaimana menghubunginya. Boleh di WA untuk grosir 081584841239. Boleh datang langsung juga ke Tanah Abang di PGMTA lantai 5 Blok A nomor 37 sampai 39. Kita banyak pilihan di sana. Jadi di masa lampau, demi kelancaran transportasi pengangkutan barang dan hasil bumi, Belanda membangun beberapa terowongan di Sumatera Barat. Kondisi alam Sumatera Barat yang terdiri dari bukit dan lembah tentu bukan perkara mudah dalam proses pembangunan jalur terowongan, jalur kereta api yang menembus bukit-bukit dan lembah. Walhasil, belasan jembatan dan terowongan terpaksa dibangun pada zaman Saisu itu. Dalam buku berjudul Manikam Jajak Kereta Api di Sumatera Barat, peneliti Aulia Rahman menuliskan pembangunan terowongan itu mengarahkan tenaga kontrak dan buruh paksa, atau banyak kita menyebutnya dengan orang rantai. Salah satu terowongan terpanjang yang dibangun oleh Belanda, kita biasa menyebutnya dengan lubang kalam dengan bahasa Belanda, yaitu Spoorweg Tunnel, yang memiliki panjang 835 meter. Terowongan sepanjang hampir 1 km ini menghubungkan Muaro Kalaban dan Sawalunto. Dan banyak kisah misteri dalam pembangunan terowongan tersebut. Nah, untuk menembus bukit berbatu sepanjang 828 meter tersebut, pekerja membutuhkan waktu lebih kurang selama 3 tahun untuk pengerjaan terowongan tersebut. Dimulai dari tahun 1891 hingga tahun 1894 baru bisa dipakai. Lubang kalam tersebut memiliki 33 ruangan, menyerupai bilik oval pada sisi kiri dan kanan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi pejalan kaki atau pekerja ketika kereta melintas di dalam terowongan tersebut. Berdasarkan data dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sumatera Barat, beberapa terowongan lain yang tersebar di sepanjang jalur Sawalunto sampai ke Teluk Bayur adalah terowongan yang pertama, yaitu ada 2 terowongan di Kupitan yang menghubungkan Muaro Kalaban, Muaro Sujunjung, disebut juga dengan terowongan Kupitan, dibuat pada tahun 1892 sampai 1894 dengan panjang 600 meter. Yang kedua, terowongan Singkara yang menghubungkan Teluk Bayur, Padang Panjang, Solo, Sawalunto, biasa dikenal dengan terowongan Batu Taba. Yang ketiga, 2 terowongan di Sawalunto yang menghubungkan Teluk Bayur, Padang Panjang, Solo, Sawalunto, disebut sebagai terowongan Sawalunto. 2 terowongan ini merupakan awal dan akhir lubang kalam, dibangun pada tahun 1892 sampai 1894 dengan panjang 835 meter. Yang keempat, 2 terowongan di Kandang Ampat yang menghubungkan Teluk Bayur, Padang Panjang, Solo, Sawalunto, disebut sebagai terowongan Kandang Ampat. Jadi terowongan yang kelima, 4 terowongan di kawasan Lembah Hanai yang menghubungkan Teluk Bayur, Padang Panjang, Solo, Sawalunto. Terowongan-terowongan itu disebut dengan terowongan Lembah Hanai 1. Dibuat pada tahun 1890 sampai 1891 dengan panjang 100 meter.
dan lembah Hanai 2 dengan panjang 200 meter dan dibuat pada tahun 1890 sampai 1891. Nah, ini beberapa terowongan-terowongan dengan kisah-kisahnya di dalamnya. Jadi terowongan hari ini identik dengan keangkeran ya. Jadi ada baiknya kita menjadikan terowongan-terowongan tersebut menjadi jejak sejarah transportasi di Sumatera Barat. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Oke, mudah-mudahan semuanya tertarik seperti biasanya. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Devan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.